Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat jumpa dan berjumpa kembali bersama channel Padepokan Cikal Cawang, bekerja sama dengan Ki Cahyodipuro. Pada kesempatan sore hari ini kita berkunjung ke Padepokan Kemujen beliau Ki Mujiono, seorang spiritual juga seorang budayawan yang konon ceritanya sudah banyak pasien-pasien yang berobat di sini dan sembuh dengan tangan sakti beliau. Baiklah, kita berjalan melihat situasi yang ada di depan rumah, sangat mendukung keberadaannya ini. Ya pemirsa, sebelum kita memasuki ke ruang beliau, di sini di depan rumah kita melihat ada beberapa aksesoris yang sangat mistik sekali. Ada batu. Ini mungkin batu dari kali atau kayak dari mana, kelihatan tertata rapi. Dan di sebelah sini juga ada kolam. Sepertinya ada burungnya tuh, jalak uren. Kalau suasana burung sedang berkicau mungkin akan lebih mengasikkan suasana. Pemirsa, ini juga ada batu besar. Mungkin di sini digunakan tempat untuk meditasi. Dan di sebelah sana ada gazebo, digunakan untuk mungkin saresian budaya. Baiklah pemirsa, kan kita lanjutkan untuk masuk ke lokasi atau tempat beliau bertempat tinggal di dalam. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Alhamdulillah. Monggo. Terima kasih Ki. Pada kesempatan sore hari ini saya diberi kesempatan untuk datang ke sini. Saya ingin sedikit memahami atau mengerti keadaan Ki Muji. Karena saya mendengar informasi di luar, ternyata Ki Muji adalah seorang spiritual, juga seorang budayawan yang cukup punya nama. Bahkan ya dengar juga ada semacam model-model pengobatan. Nah ini yang menjadi penasaran saya, pengobatan apa? Konon ceritanya dari beberapa informasi masyarakat di Padepokan Kemujen sini, Ki Muji sudah banyak sekali melakukan pengobatan sehingga mereka banyak yang sembuh. Namun sebelum lari ke sana, saya ingin tahu sebenarnya latar belakang Ki Muji awalnya bagaimana, dan mungkin dari faktor kemauan di dalam melakukan pembelajaran ini seperti apa Ki? Oke. Saya jadi ini teringat kembali masa kecil ini gitu. Jadi memang dari kecil itu dulu saya ya katakan orang-orang biasa saja Ki. Sampai sekarang pun ya orang biasa Ki. Hanya saja dari kecil saya memang suka aneh-aneh gitu kan. Suka yang aneh-aneh gitu ya? Suka aneh. Aneh-aneh yang seperti apa itu? Aneh-aneh ya. Menurut teman-teman saya sering aneh-aneh. Contohnya pada waktu masih kecil suka yang namanya tempat yang sepi, bermain tempat sepi, kadang-kadang permainan-mainan yang yang kadang-kadang yang tidak layak umum anak-anak begitu. Tetapi itu hanya sebuah kehidupan anak kecil biasa lah. Dan tidak ada yang namanya cita-cita ingin jadi spiritual atau jadi dukun, kadang-kadang tidak ada. Hanya beriringan waktu setelah tamat sekolah SLTA itu saya ke Bandung. Di sana pernah juga latihan namanya ilmu-ilmu katakan seperti ilmu hipnotis lah begitu.
belajar ilmu hipnotis di Bandung lama tahun 90-an. Setelah itu sekitar 1 tahun terus saya 94 saya ke Jogja di sana untuk kuliah di seni rupa. Di sana saya tertarik sekali, saya ketemu dengan Pak Bagong Setiarjo. Di situ saya mendapatkan bimbingan dari Pak Bagong Setiarjo bahwa saya kuliahnya seni rupa ya. Ketemu Pak Bagong saya senang sekali, diberikan bimbingan bahwa seorang seniman itu harus dekat dengan Sang Pencipta. Kalau dekat dengan Sang Pencipta, maka pintar mencipta. Menurut saya sangat logis sekali. Jadi, karena pada waktu itu saya seorang mahasiswa seni rupa begitu. Jadi Ki Muji kecuali aktivitas di rumah melakukan pengobatan, ya. Sementara ini juga bukan sementara, berarti sekarang juga ada pekerjaan lain sebagai guru lukis gitu. Iya, saya kadang-kadang juga masih melukis, Ki. Oh, masih juga. Kadang-kadang saya masih melukis, saya kembali lagi kadang-kadang masih melukis sampai sekarang ini. Memang pendidikan saya awal mulanya dari seni rupa, pendidikan seni rupa. Ketika Pak Setiarjo, saya disarankan untuk pendekatan diri dengan Sang Pencipta. Menurut Bagong Setiarjo itu pendekatan diri Sang Pencipta yaitu dengan cara meditasi. Nah, dengan cara meditasi, dengan mandi yang bersih, pakai pakaian bersih, mungkin pakai parfum yang bersih, cari tempat yang hening, nanti di situ akan menemukan ide-ide dan gagasan. Nah, ide-ide gagasan itu muncul terus berkarya begitu. Nah, sejak itu saya terus mencari seorang guru ahli meditasi. Saya ketemu salah seorang orang tua sekitar ya umur 60-an lah, namanya Mas Han Suparjan itu di Jogja. Saya belajar di sana. Saya nanya-nanyakan sama Mas Han, itu dipanggilnya Mas Han walaupun sudah sepuh, tapi dia suka dipanggil Mas Han karena ada rasa kedekatan gitu. Ada kedekatan seperti ada hubungan berteman gitu. Mas Han. Mas Han, saya ingin bertanya Mas Han. Terus terang saja saya datang ke sini karena saya dapat katakan bimbingan masukan dari Pak Bagong Setiarjo, sehingga saya untuk menemui Mas Han di sini, saya ingin bertanya Mas Han. Di masyarakat ya, di masyarakat itu sering sekali terjadi kejanggalan. Contohnya barang hilang itu bisa ketemu oleh orang ahli paranormal atau spiritual. Misalkan ditanya kapan hilangnya, misalkan bulan Rabu, hari Rabu, jam sekian hilang. Dan itu oleh paranormal bisa menemukan, oh, misalkan barang yang hilang, misalkan motor, ini digombong di sana. Misalkan di sana lagi proses, misalkan begitu, satu kota, dilihat betulan bisa ketemu. Terus lagi, misalkan barang-barang antik, misalkan kayak keris, begitu, atau batu antik dan seterusnya, itu juga bisa diketemukan. Kadang-kadang di sungai, di sawah, atau kadang-kadang di makom atau di tempat-tempat yang keramat bisa ditemukan. Oleh mata telanjang tidak bisa dilihat, tapi setelah oleh spiritual, oleh paranormal bisa diketemukan. Belum masih ada hal yang lain, ada orang dipegang, tes, diminta barangnya, katakan cara bahasanya digendam, dikasihkan. Saya tanya kembali lagi Mas Han, kok bisa begitu Mas Han? Aneh ya, kok bisa loh. Saya sendiri belum pernah mengalami, tapi saya pernah mendengar di masyarakat begitu banyak hal ya kan. Bahkan ada orang yang dipukul tidak apa-apa, ditusuk pakai pisau juga tidak apa-apa. Mas Han, malah menurut saya itu pertanyaan yang amat susah sekali lah untuk dijawab ya kan. Tapi kenyataan ini terjadi di masyarakat ya. Amat sangat terjadi di masyarakat. Tetapi istilahnya saya sendiri tidak tahu persis gitu kan, sehingga saya tanyakan sama Mas Han. Nah, Mas Han sambil tertawa malah bertanya pada saya, begini Mas Mujiono, manusia dengan hewan sempurna mana Mas? Saya pada waktu itu masih muda, masih kuliah di seni rupa semester 4 ditanya manusia dengan hewan sempurna mana. Sebenarnya saya merasa mendegel gitu di sini. Oh, dibandingkan maksudnya manusia jangan dibandingkan dengan hewan ya. Nah, iya begitu. Tapi coba manusia dengan sempurna, manusia dengan hewan sempurna mana? Itu kan seakan-akan pertanyaan tidak perlu jawaban gitu.
Tapi dengan rasa mendekel, saya jawab, ya jelas sempurna manusia Mas Han, begitu dengan gaya mahasiswa waktu itulah. Ya sempurna manusia Mas Han, masa manusia disamakan dengan hewan, sempurna mana gitu. Mas Han dengan tersenyum bertanya lagi pada saya, begini Mas Muji, di seberang sana ya Mas Muji ya, di seberang sana itu ada bangkai. Ada bangkai dan bangkai itu sudah dikubur. Hewan itu tidak dikasih tahu, hewan itu jauh sekali. Tapi hewan itu bisa menemukan, tanpa dikasih tahu hewan itu bisa menemukan bangkai itu. Ya, saya jawab, lah itu kan karena apa? Insting penciumannya kuat Mas Han. Mas Han balik bertanya lagi, apalagi manusia Mas Muji yang sempurna melebihi daripada hewan. Bukan hanya mencari bangkai kan, kejadian yang akan terjadi itu saja manusia tahu. Kejadian di Jakarta apa itu tahu. Asalkan manusia itu mau belajar. Jadi manusia lahir di dunia ini Mas Muji itu tidak bisa apa-apa. Bisanya hebat manusia karena belajar. Kalau mau belajar apa saja, insya Allah bisa. Begitu. Kalau hewan, karena insting pembawaan. Tapi kalau manusia diseranani itu harus belajar. Kalau belajar, ya melebihi daripada hewan. Apa hanya penciuman tadi, kejadian di Jakarta, apa yang akan terjadi, atau sedang terjadi, atau kondisi apa, manusia bisa. Seandainya mau belajar, yang diolah indera dilatih, cipta rasa itu dilatih. Saya waktu itu tertarik sekali, bagus ini, bagus. Saya memang mungkin ada darah sedikit, darah dari mbak saya juga seorang spiritualis gitu kan ya. Cara dulu dukun lah gitu kan. Jadi dukun bukan berarti sesuatu yang buruk. Dukun pada waktu itu adalah seorang ahli gitu. Jadi dukun itu bukan berarti jahat itu. Dukun itu zaman dulu itu adalah orang ahli. Ahli pengobatan, ahli bayi, begitu. Jadi dukun pengobatan. Mungkin dari kata dukun artinya mungkin dukun sendiri saya nggak begitu persis, tapi kalau ada yang mengatakan bahwa dukun itu sekang kata du dengan kun. Du itu artinya orang yang lebih, orang yang pengalamannya banyak, pengetahuannya banyak. Kun sekang kata sak ciptane dadi, benar gitu. Jadi dukun itu sebetulnya artinya adalah orang yang lebih, yang memiliki pengetahuan yang luas, pengalaman yang luas, istilahnya unggul dari segalanya lah, sehingga sabdanya jadi seakan-akan orang lain katakan tidak tahu, lah orang tadi dukun sudah tahu duluan, jadi seakan-akan wah sakti sekali ya, kan? Padahal semua itu karena belajar dari pengalaman, dari pengetahuan, dari wawasan dan seterusnya. Jadi ibaratnya manusia yang memang lebih sempurna kalau manusia itu mau belajar. Betul ya. Jadi kembali lagi ke sana tadi bahwa Mas Han mengatakan bahwa manusia itu lahir tidak bisa apa-apa, bisanya hebat, bisa luar biasa karena mau belajar. Intinya mau belajar apa saja. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan, tidak ada sesuatu yang hayal kalau seandainya kita mau belajar. Bagi sesuatu yang hayal di dunia ini karena orang itu tidak tahu ilmunya, tidak mau belajar. Jadi semuanya serba hayal semuanya pikirannya. Tapi bagi orang yang memiliki pengetahuan yang luas, wawasan luas, ilmu yang luas, kiprah yang luas, tentunya bagi mereka itu tidak ada sesuatu yang hayal. Iya. Nah, saya tertarik begitu. Mas Han, saya kepengen bisa Mas Han terus meninggi Mas Han gitu, dan saya tanya. Ini saja Mas Muji, setiap malam Selasa datang aja ke sini. Saya, Mas Han gitu kan. Iya Mas Han. Jadi setiap malam Selasa saya datang ke temannya Mas Han di sana. Nah, di tempatnya Mas Han itu saya di sana ketemu dengan teman-teman banyak sekali. Sekitar ada 5 bulan lah setiap malam Selasa. Di sana itu latihan meditasi. Jadi latihan meditasi di sana. Di sana saya dilatih diantaranya misalkan ada yoga, ada meditasi, ada juga kepekaan indera. Kembali lagi kepekaan indera. Jadi indera itu dilatih sepeka-pekanya, sehingga indera itu misalnya pendengaran ya, kita dilatih pendengaran, baik mendengarkan suara jantung, suara darah mengalir,
suara yang di luar jangkrik, suara yang jauh terus begitu dilatihnya. Itu misalnya pendengaran. Terus ada peraba, peraba, kulit gituan, kita bisa merasakan itu malam ketika di air rasanya. Peraba ini akan membaca air, oh air ini hangat, air ini dingin, oh ini air yang tidak sehat, itu kebaca di kulit-kulit ini, kebaca ketika kungkum. Tentunya kungkum itu nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek, sehingga di situ ada sentuhan air, ya kan. Jadi kulit kita dilatih untuk peka. Juga kadang-kadang juga latihan yang namanya di pantai, kita merasakan udara di pantai. Kita kadang-kadang merasa latih di tempat-tempat misalkan yang wingit gitu kan, kita bisa merasakan di kulit-kulitnya, oh kalau tempat yang wingit begini, ini kalau tempat-tempat di tempat hiburan oh begini. Jadi kulit kita bisa membaca lingkungan, sehingga kita akan seakan-akan ngerti sedurunge minarah nanti gitu kan ya. Itu ya, kulit. saya stop dulu. Ya, terima kasih. Demikian pemirsa, beberapa profil Ki Mujiono. Kenapa kepingin tahu yang ada kejanggalan di masyarakatnya? Ya. Ternyata tadi hanya beberapa pertanyaan, yaitu tentang manusia dengan hewan lebih sempurna mana. Ternyata sempurna manusia kalau manusia mau belajar. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di channel Padepokan Cikal Cawang bersama Ki Cahyo Dipuryo untuk subscribe, kemudian like dan komen. Baiklah, kan kita lanjutkan. Ki Muji, Ya. tadi beberapa pengalaman Ki Muji, mulai dari tertarik kejanggalan alam, Ya. kemudian Ki Muji berusaha untuk mencoba mencari ilmu belajar dengan Mas Han tadi ya. Ya. Setelah itu, apakah Ki Muji juga mencari guru lain? Artinya setelah Mas Han mungkin ada lain, atau mungkin Ki Muji sudah bisa melakukan praktek di masyarakat? Ya. Jadi begini. Jadi saya merasa bahwa belajar dengan Mas Han itu kita justru diarahkan belajar dengan alam, Ki. Jadi setelah saya tahu kastakan kuncinya, katakanlah kalau dalam seni rupa itu kuncinya adalah kita mengenal garis, mengenal bidang, mengenal ruang, dan begitu. Setelah itu kita bisa berkarya sendiri, berkarya melukis bebas. Bahkan seorang guru pun bisa kalah ketika seorang siswa telah menguasai tentang komposisi, garis, warna, tekstur, dan seterusnya. Nah, saya menganggap di tempat Mas Han itu adalah diberikan dasar-dasarnya. Setelah itu kita berguru dengan alam, Ki. Jadi bergurunya itu dengan alam semesta, dengan lingkungan begitu. Sehingga di situ kita akan menambah ilmu pengetahuan terus begitu. Nah, jadi dari kita belajar itu menurut saya yang paling bagus itu yaitu dari alam langsung. Dari alam langsung dan juga dari lingkungan masyarakat itu. Ya tidak menutup kemungkinan juga bisa belajar juga dengan orang ketika sharing seperti ini, masukan, tapi memang lebih banyak saya banyak meresap dari belajar dengan alam. Contoh misalnya ketika saya menyembuhkan orang kesurupan misalkan contohnya, di situ pun saya bisa belajar hal banyak. Ya, terima kasih Ki Muji.